Dr. Kiai Haji Idham Khalid lahir pada 27 Agustus 1921 di Satui, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga yang religius. Pendidikan awalnya dimulai di pesantren, kemudian melanjutkan ke Jakarta dan sempat belajar di Jepang. Kecerdasan dan kefasihannya dalam beberapa bahasa asing, Arab, Jepang, Belanda, menunjukkan luasnya wawasan beliau. Karir politik dan keorganisasian Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Kiprah di NU. Menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah NU dari tahun 1956 hingga 1984. Di bawah kepemimpinannya, NU mengambil langkah besar dengan menjadi partai politik tersendiri. Ia berhasil menjaga harmoni dalam tubuh NU di tengah perubahan besar dalam politik nasional. Posisi dalam pemerintahan. Jabatan penting yang pernah diemban Dr. Kiai Haji Idham Khalid diantaranya menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Juanda, menjadi Ketua DPR GR dan Ketua MPR RI, kemudian menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Ampera. Gaya kepemimpinan Dr. Kiai Haji Idham Khalid mencerminkan beberapa karakter utama, diantaranya moderatisme. Ia mendorong dialog dan toleransi dalam beragama dan berpolitik. Kemudian pragmatisme religius. Dalam pengambilan kebijakan, ia tetap mempertimbangkan maslahat umat. Selanjutnya berorientasi keseimbangan. Ia menjaga keseimbangan antara kepentingan Islam dan bangsa. Kemudian dikenal rendah hati dan dekat dengan rakyat. Kontribusi Dr. Kiai Haji Idham Khalid terhadap politik dan Islam, baik dalam konteks sejarah, organisasi pemerintahan maupun nilai-nilai yang diwariskannya. Yang pertama, memperkuat posisi NU di kancah politik nasional. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU, selama hampir 3 dekade, Idham Khalid berperan penting dalam mengubah arah NU dari hanya sebuah organisasi sosial keagamaan menjadi kekuatan politik yang signifikan. Di bawah kepemimpinannya, NU keluar dari masyumi dan menjadi partai politik mandiri. Strategi ini meningkatkan representasi kaum tradisionalis Islam dalam politik nasional. NU meraih posisi yang kuat dalam pemilu dan menjadi salah satu dari 4 partai besar saat itu. Kemudian menjaga harmoni antara Islam dan negara. Dr. Kiai Haji Idham Khalid adalah tokoh yang menolak politisasi agama secara ekstrim, namun tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Ketiga, menjadi ulama yang terlibat aktif dalam pemerintahan nasional. Tidak banyak ulama yang berhasil memainkan peran penting dalam pemerintahan seperti Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Perannya ini memperkuat kehadiran dan suara umat Islam di lembaga-lembaga tinggi negara, sekaligus menunjukkan bahwa ulama juga mampu menjadi negarawan. Selanjutnya, merawat persatuan umat di tengah konflik politik. Masa jabatan Dr. Kiai Haji Idham Khalid berlangsung di tengah pergolakan politik yang sangat keras, dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin hingga masa awal Orde Baru. Ia berperan sebagai tokoh penengah dan perekat antara kelompok umat Islam. Ia juga mampu menjaga NU dari perpecahan internal yang sering terjadi akibat tarik-menarik kepentingan politik. Serta, Dr. Kiai Haji Idham Khalid konsisten mengedepankan prinsip syura musyawarah dalam mengambil keputusan, baik di organisasi maupun di pemerintahan. Selanjutnya, mengembangkan Islam yang moderat dan inklusif. Ia menekankan semangat islah, perdamaian, watasiyah, tengah, dan ukhuwah persaudaraan sebagai nilai dasar dalam berislam dan berbangsa. Kemudian, pemikiran politik Islam yang pragmatis etis. Dr. Kiai Haji Idham Khalid menganut pendekatan pragmatis namun tetap etis dalam berpolitik, yaitu tidak keras dalam menyuarakan formalisasi syariat Islam, tetapi memperjuangkan agar substansi nilai Islam bisa mewarnai kebijakan publik. Keteladanan dalam kepemimpinan. Gaya hidup dan kepemimpinan menjadi contoh nyata integritas, sederhana, dekat dengan rakyat, dan teguh dalam prinsip. Relevansi kepemimpinan Dr. Kiai Haji Idham Khalid di era sekarang. Moderasi dalam kepemimpinan politik agama. Dr. Kiai Haji Idham Khalid berhasil menyeimbangkan perannya sebagai ulama dan politisi berorientasi agamis dalam mengambil keputusan politik, namun fleksibel dalam kompromistis saat dibutuhkan. Kedua, toleransi dan persatuan. Dia dikenal berpolitik
dengan sikap santun, toleran, dan berpikiran inklusif saat menentang radikalisme dan ekstremisme agama. Ketiga, keterampilan komunikasi dan diplomasi. Gaya komunikasinya yang halus, diplomatis, humoris, dan orasi yang efektif membuatnya sukses memimpin NU selama hampir 30 tahun. Kemudian pendidikan dan pengembangan karakter. Dr. Kiai Haji Idham Khalid sangat peduli pada pendidikan karakter, menggabungkan pendidikan formal, moral agama, dan nasionalisme. Di zaman digital saat ini, pendidikan karakter adalah kunci membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas, inklusif, dan bertanggung jawab. Kemudian, kepemimpinan dari kalangan biasa. Lahir dari keluarga biasa tanpa garis keturunan elit, namun mampu menjadi pemimpin besar, bahwa kepemimpinan berkarakter tidak selalu tampak dari darah biru. Kemudian, konsistensi dan integritas. Ia dikenal istiqomah, berpegang teguh pada prinsip meskipun di bawah tekanan politik dan sosial dari orang terdekat. Terakhir, spirit kolaboratif dan lintas sektoral. Selain aktif di pemerintahan dan organisasi NU, dia juga menjalin diplomasi dan kolaborasi internasional, serta mendukung lembaga pendidikan berbasis agama dan umum.